Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Masih melanjutkan penjelasan tentang bahayanya riya dan ujub. Yang pagi hari ini akan kami bacakan sebuah hadis yang cukup panjang. Mungkin tidak cukup banyak sekali pertemuan. Hadis ini intinya menjelaskan tentang proses seleksi amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Di amal soleh yang kita lakukan, itu tidak serta-merta langsung diterima oleh Allah sebelum menjalani seleksi. Nah, seleksinya ini pertama dilakukan oleh para malaikat yang Allah tugaskan. Mulai dari malaikat penjaga langit ke-1, kedua, ketiga, sampai ke-7. Nanti kalau sudah lulus, diseleksi, disaring oleh 7 malaikat penjaga langit, baru akan diseleksi sendiri oleh Allah. Apakah diterima atau ditolak. Summa ra'aitu, kemudian aku melihat, kata Imam Ghazali, ani bahwasanya aku telah menetapkan hahuna di bab ini, yaitu bab tentang riya dan ujub. Menetapkan al-khobar satu hadis al-maksuro yang dinukil anis shadiqil masduq dari seorang yang benar dan dibenarkan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dzakarnahu, dan sungguh aku telah menyebutnya secara berulang-ulang, kata Imam Ghazali, fi ghairi kitabin wahidin, pada kitab yang tidak hanya satu. Artinya, karena pentingnya hadis ini, semua kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali selalu ada hadis ini. Dimulai kitab yang paling kecil sampai yang paling besar, Imam Ghazali selalu dalam kitabnya itu menulis satu hadis ini. Karena saking pentingnya. Nah, bunyi hadisnya seperti apa? Berikut ini. Ruya telah diriwayatkan an Ibnul Mubarak dari seorang yang bernama Ibnul Mubarak. Rahimahullah, semoga Allah senantiasa merahmatinya. Ibnu Mubarak menerima hadis ini an rajulin, dari seorang laki-laki, wa huwa Khalid bin Ma'dan. Laki-laki tadi namanya adalah Khalid bin Ma'dan. Khalid anaknya Ma'dan. Annahu, bahwasanya Khalid qala telah berkata li Mu'adzin pada Mu'adz bin Jabal. Jadi Ibnu Mubarak menerima dari Khalid, Khalid menerima dari Mu'adz bin Jabal. Ya, suatu hari Khalid ini berkata kepada Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat Nabi. Hadis ini hadisan sami tahu mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Mu'adz, ceritakan kepadaku satu hadis yang telah kalian dengar dari Rasulullah SAW, dan hadis tersebut telah kalian hafalnya. Wa dzakartahu, dan telah kalian sebut-sebut fi kulli yaumin, pada setiap hari, min siddatihi, saking beratnya hadis tersebut. Jadi suatu saat Khalid bin Ma'dan berkata kepada Mu'adz bin Jabal agar Mu'adz bin Jabal ini menyampaikan satu hadis yang diterima dari Rasulullah, dan hadis tersebut telah dihafalnya dan selalu diulang-ulang setiap hari. Ya. Jadi hadis yang diterima dari Rasulullah ini oleh Mu'adz bin Jabal setiap hari diulang-ulang. Kenapa? Min siddatihi, karena saking berat kandungan di dalamnya. Wa diqqatihi, dan saking lembutnya kandungan di dalamnya. Ini hadis yang sangat berat dan hadis yang sangat lembut masalah yang dibahas di dalamnya. Nah, ketika Khalid bin Ma'dan berkata kepada Mu'adz seperti itu, kemudian Mu'adz menjawab, "Na'am, iya akan aku sampaikan." Summa baka bukaan tawilan. Tapi begitu Mu'adz berkata, "Iya akan aku sampaikan," dia tidak langsung berbicara, tapi dia kemudian nangis dengan waktu yang cukup lama. Summa qala, kemudian Mu'adz bin Jabal berkata, wa syauqah ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila liqaihi. Aduh, alangkah rindunya aku untuk bertemu dengan Rasulullah
Summa qala, kemudian Mu'ad bin Jabal berkata, bainana ana inda Rasulillah, tatkala kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rokibat ketika Rasulullah sedang naik kendaraan, tidak diceritakan apakah kendaraannya itu unta atau kuda. Wa ardafani, kemudian Rasulullah memboncengku. Ketika itu Mu'ad bin Jabal itu masih kecil. Ketika Rasulullah naik kuda atau naik unta, kemudian Mu'ad ini diajak, dibonceng di belakangnya. Jadi satu kendaraan dinaiki berdua. Khalfahu, di belakang Rasulullah. Sumasirna, kemudian kami berjalan. Farafa'a basarahu ila samai. Kemudian Rasulullah mengangkat pandangannya ke langit. Artinya Rasulullah memandang ke arah langit. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, alhamdulillahilladzi yaqdi fi khalqihi. Segala puji bagi Allah, zat yang telah memutuskan pada makhluknya ma yasha'u, sesuatu yang dikehendakinya. Jadi pujian Rasulullah ini mengingatkan sifat jaiznya Allah. Allah punya kewenangan untuk memutuskan apa saja kepada hambanya. Dan itu termasuk sesuatu yang paling kita takuti. Karena ya, jangan-jangan walaupun seorang itu dari awalnya sudah beriman, sudah beramal soleh, tapi karena keputusannya su'ul khotimah, ternyata di akhir hidupnya su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dalam setiap kita sholat subuh itu doa kunut yang kita baca itu salah satunya berbunyi wa qina bi rahmatika sarroma qadait. Ya Allah, jagalah kami dengan kasih sayangmu dari keputusanmu yang buruk. Artinya kita mohon kepada Allah dengan kasih sayangnya Allah agar kita dibebaskan dari keputusannya Allah yang buruk. Nah, keputusan Allah yang buruk yang bagaimana? Ketika seseorang diputuskan sebagai orang yang celaka, orang yang su'ul khotimah. Karena dalam sejarah banyak, dia sudah ahli ibadah, orang yang beriman, tetapi di akhir hidupnya ternyata su'ul khotimah. Kenapa? Karena memang dulu keputusannya, ya, dia diputuskan oleh Allah sebagai calon su'ul khotimah. Maka Rasulullah berkata, alhamdulillahilladzi yaqdi fi khalqihi ma yasha. Segala puji bagi Allah, zat yang telah memutuskan pada hambanya sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang bisa mempengaruhi keputusan Allah. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, jadi kata Rasulullah sambil bonceng Mu'ad naik kuda tadi itu. Qultu, aku menjawab, kata Mu'ad, labbaik ya sayyidal mursalin. Kalimat labbaik itu adalah jawaban ketika seseorang dipanggil namanya. Ini kalau bahasa Arab labbaik, termasuk kalau kita baca talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, karena kita ini dipanggil oleh Allah untuk ibadah haji. Makna labbaik itu aku penuhi panggilanmu. Labbaik ya sayyidal mursalin, aku penuhi panggilanmu wahai pimpinannya para rasul. Qala, Rasulullah bersabda, uhadditsuka bi hadisin, aku akan ceritakan kepadamu satu hadis. In anta hafidtahu, jika kalian mau menjaganya, nafa'akan, niscaya satu hadis ini sudah mencukupimu. Wa in doya'tahu, sebaliknya jika kalian menyia-nyiakannya, menganggapnya sebagai hadis biasa, bahkan kamu lupakan, in qata'at, maka akan terputus hujjatuka, argumentasimu indallahi azza wa jalla, di sisi Allah Subhanahu wa taala saat kamu nanti dihisab. Hai Mu'ad, aku akan sampaikan kepadamu satu hadis, kalau kamu mau menjaganya, mau mengingatnya, maka satu hadis ini sudah mencukupimu. Sebaliknya, kalau kau sia-siakan, kau lupakan, maka engkau akan tidak bisa memberi alasan saat kau dihisab oleh Allah SWT. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innallaha tabaraka wa ta'ala, sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, khalaqa sab'a amwalakin, telah menciptakan 7 jenis malaikat, qabla ayyahluqas samawati wal ardi, sebelum Allah menciptakan 7 langit dan 1 bumi. Likuli samain malakan bawaban. Setiap satu langit itu Allah tugaskan kepada malaikat untuk menjaga pintunya. Khazinan, sebagai seorang penjaga. Wa ja'ala ala kulli babin, dan Allah telah menugaskan atau setiap satu pintu
min abwaabis samawati, dari pintu-pintu langit yang 7 itu, malakan seorang malaikat bawaban sebagai penjaga pintu. Ala qadri babi, sesuai dengan tingkatan pintunya tadi. Jadi pintunya yang banyak itu bertingkat-tingkat. Nah, setiap satu tingkatan ada penjaganya sendiri yang pangkatnya juga berbeda-beda. Jadi barangkali pintu pertama yang jaga malaikat bintang 1, nanti pintu kedua yang jaga malaikat bintang 2, bintang 3 dan seterusnya sampai bintang 7. Ini beda-beda. Ya, pangkatnya beda, pintunya beda. Wa jalalatihi, dan keagungannya pintu tadi. Nah, fatas adu, maka naiklah al-hafadhatu, malaikat penjaga amal, di amalil abdi, dengan membawa amalnya seorang hamba. Ini mulai terjadi seleksi amal soleh. Pertama, datang satu malaikat yang datang sambil membawa amal solehnya seorang hamba. Walahu nurun wa su'aun. Amal soleh yang dibawa oleh malaikat hafadhah tadi itu adalah amal soleh yang bersinar. Ya. Kasamsi, bagaikan matahari. Jadi saking terangnya amal soleh yang dibawa oleh malaikat hafadhah yang dilakukan oleh seorang hamba tadi itu bersinar bagaikan sinarnya matahari. Hatta idza balagha samad dunya, maka tatkala si malaikat hafadhah ini telah sampai ke langit dunia, wal hafadhatu tastaksiru amalahu. Malaikat hafadhah yang membawa amal tadi itu menganggap bahwa amal yang dibawa dari seorang hamba ini sangat banyak. Ya. Wa tuzakihi, dan dianggapnya sebagai amal ibadah yang bersih, yang baik. Fa idzan ta'ilal babi, maka tatkala dia telah sampai di depan satu pintu, qalal malaku lil hafadhati. Tiba-tiba berkatalah malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga pintu tadi, dia berkata kepada seorang malaikat penjaga amal, pembawa amal. Jadi malaikat penjaga pintu berkata kepada malaikat pembawa amal. Apa yang dia katakan? Idribu bihadzal amali wajha sahibihi. Lemparkanlah amal soleh ini di wajah pemiliknya. Sehingga malaikat hafadhah ya terkejut. Menurut pandangan dia ini amal soleh banyak, ya, dan indah, bersinar bagaikan matahari. Tapi ternyata oleh malaikat penjaga pintu langit pertama sudah ditolak. Kenapa? Ana sahibul ghibati. Aku ini, kata si malaikat penjaga langit pertama tadi, adalah malaikat yang spesialis disuruh menjaga orang-orang yang suka berbuat ghibah. Jadi kalau ada orang tukang ghibah, rumpi, ya, gosip dan seterusnya, ini bagiannya malaikat penjaga langit pertama. Dia paling tahu ini orang ghibah ini. Maka walaupun orang itu sudah banyak beramal soleh, ya, bahkan amal solehnya bersinar dengan matahari, tapi kalau dia suka ghibah, maka amal solehnya disuruh mengembalikan, ditolak, disuruh melemparkan ke mukanya. Amaroni Rabbi, Tuhanku telah memerintahkan kepadaku, Allah ada'a amalama yaghtabun nas, untuk, ya, menolak amal solehnya orang-orang yang suka menggibah, yang suka ngerumpi, suka gosip. Ya tazawazuni, untuk dia tidak bisa melewatiku. Artinya orang walaupun amal solehnya banyak, walaupun amal solehnya indah dan bagus, tapi kalau dia masih suka ghibah, suka gosip, dia tidak akan bisa melewati pintu langit pertama. Karena pasti dicegat sama malaikat tadi, malaikat yang khusus mengawasi orang-orang yang tukang ghibah. Nah, kenapa malaikat yang tukang ghibah ditugaskan di langit pertama? Karena memang kenyataannya, ya, dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia adalah ghibah. Baik ghibah tradisional maupun ghibah modern. Kalau ghibah tradisional itu ghibah dengan lesan. Ya, ketemu teman terus ngerumpi pakai lesan. Dan sekarang ghibah tidak hanya pakai lesan, pakai tulisan. Ya, sehingga lebih efektif. Cukup dengan menulis tentang keburukan seorang disebarkan di media sosial. Wah, itu sudah luar biasa itu ghibahnya.
Nah, orang-orang seperti ini itu walaupun banyak amal solehnya, itu baru di langit pertama sudah ditolak. Maka hadis ini sangat mengerikan. Itu pertama. Summa tasatul hafadzatu minal ghadi, kemudian besoknya malaikat hafadzah ini datang lagi. Ma'ahum, bersama dia amalun sholihin, amal soleh, lahu nurun, yang juga memiliki cahaya. Wa tastaksiruhu, dan menganggapnya satu kebaikan yang banyak. Safal hafadzatu, malaikat hafadzah. Jadi hari pertama malaikat hafadzah gagal menyerahkan amal soleh di hamba karena ditolak oleh malaikat penjaga langit pertama. Alasan penolakannya karena pelaku amal soleh tadi masih suka ghibah. Besoknya yang hari kedua, malaikat hafadzah datang lagi dengan membawa amal soleh seorang hamba yang amal solehnya ini juga bersinar, bercahaya, dan banyak juga. Waktu zakihi, dan malaikat hafadzah juga menganggap ini adalah amal ibadah yang bersih. Hatta idzan tahu bihi ila sama istaniyah, maka tatkala si malaikat hafadzah ini telah sampai ke langit kedua. Di langit pertama dia lolos, karena si hamba yang beramal soleh ini tidak suka ghibah. Jadi kan di langit pertama dia lulus, bisa naik ke langit dua. Tapi rumahnya di langit kedua dia terhenti. Qolal malaku, malaikat berkata, malaikat penjaga langit yang dua, kifu, berhenti. Watribu bihadzal amali wajha sahibihi, lemparkanlah amal soleh ini di wajah atau di muka hamba yang melakukannya. Fa innahu arada bi aradat dunya, karena sesungguhnya si hamba ini walaupun dia tidak ghibah, tapi ketika dia beramal soleh dia mengharapkan keuntungan duniawi. Jadi ketika beramal soleh, baik itu bentuknya sholat, zakat, puasa maupun haji, tapi tujuannya hanya untuk ditukar kenikmatan dunia. Ya, jadi ketika berdoa yang diharap hanya nikmat dunia. Ketika berzikir, baca wirid, tujuannya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Gitu. Rugi ini. Ya, kenapa? Walaupun dia lolos di langit pertama, dia ditolak di langit kedua. Ya. Jadi ketika seorang beramal soleh, kok tujuannya hanya untuk mencari nikmat dunia, maka amal solehnya ditolak di langit kedua. Kata malaikat tadi, amaroni rabbi alla ada amalahu yatajawazuni ila ghairi. Jadi Allah telah menyuruh kepadaku untuk menjaga agar orang-orang yang ketika beramal soleh hanya bertujuan mencari dunia, dia tidak bisa melewati pintuku. Fatal anuhul malaikatu, maka kemudian amal soleh tadi dilemparkan di muka pelakunya dan dia dilaknat oleh para malaikat. Hatta yumsi, sampai waktu sore. Jadi dia datangnya, menyerahkannya pagi, dilaknatnya sampai sore. Nah, wa tas'atul hafadzatu, kemudian malaikat hafadzah naik lagi. Ini pada hari berikutnya. Ya. Di amalnya abdi, dengan membawa amalnya seorang hamba, mubtahijan bihi, fihi. Yang amal ini juga bersinar yang lebih terang lagi. Nah, amal soleh yang dibawa oleh malaikat hafadzah itu amal soleh apa? Yaitu berupa sedekah, wasyam, dan puasa, wakasirun, dan banyak minal birri, dari kebaikan-kebaikan. Jadi pada hari ketiga malaikat hafadzah datang lagi dengan membawa amal solehnya seorang hamba. Dia lulus di langit pertama, lulus di langit kedua. Nah, ketika dia mau masuk ke langit ketiga, amal soleh yang dibawa seorang malaikat hafadzah ini sebenarnya amal soleh yang luar biasa, ya, bersinar. Nah, rupanya yang dia bawa itu adalah pahalanya sedekah, puasa, dan kebaikan-kebaikan lain yang banyak. Fatas taksir ruhul hafadzatu batu zakihi, sampai para malaikat pun, termasuk malaikat hafadzah yang bawa amal itu, menganggap ini amal yang istimewa, amal yang banyak, amal yang bersih. Faizan tahau bihi ila salisati, maka tatkala si malaikat hafadzah telah sampai kepada langit ketiga, qalal malakul bawab, maka berkatalah malaikat penjaga langit ketiga, kifu wadribu bihadzal amali wajha sahibihi, berhenti, ya, dan lemparkanlah amalnya hamba ini
di wajahmu, ya, atau di mukanya. Ana malikun sahibul kibri. Aku ini adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi orang-orang yang sombong. Ya, jadi sebagaimana pada pengajian yang lalu sudah pernah kami sampaikan, orang sombong itu bukan hanya karena harta dan jabatan saja, termasuk orang juga bisa sombong karena amal soleh. Ya, merasa paling soleh itu juga termasuk bagian dari kesombongan. Amaroni Rabbi alat ada'a amalahu yatajawazuni. Allah Tuhanku telah menyuruh kepadaku untuk ngawasin orang-orang yang sombong itu agar dia tidak bisa melewati pintuku. Ya, ila ghairi untuk bisa naik ke langit berikutnya. Innahu kana yatakabbaru 'alan nas. Karena sungguhnya amal soleh yang dibawa oleh malaikat hafadzah ini tadi adalah amal solehnya orang-orang yang takabur. Takabur fi majalisihim, di majlisnya. Jadi kalau dia hadir di satu pertemuan selalu minta diistimewakan, ya, ditempatkan yang paling depan karena merasa orang yang paling berjasa, orang yang paling soleh, orang yang paling hebat dan seterusnya gitu. Ya. Maka model seperti ini dia lulus di langit pertama, lulus di kedua, tapi gagal di langit yang ketiga. Nah, wa tas'atul hafadzatu, kemudian malaikat hafadzah naik lagi di amal abdi dengan membawa amalnya seorang hamba. Wa huwa yazhu kama tazhun nujumu. Yang amal ini juga bersinar tapi tidak seterang matahari. Ya, bersinar seterang sinarnya bintang-bintang. Ya, baik bintang kecil maupun bintang yang besar. Ad-duriyu yang bersinar, lahu tawiyun. Di samping itu, di samping bersinar, amal soleh yang dibawa oleh malaikat hafadzah. Ini adalah amal soleh yang bisa bersuara, ada suaranya. Suara apa itu? Wa tasbihun, tasbih. Jadi selain bersinar, ya, juga bersuara, kayak diiringin tawon gitu, kayak rombongan lebah. Bisaumin disebabkan puasa yang dia lakukan, wa sholatin dan sholat, wa hajin dan haji, wa umrotin dan umroh. Rupanya yang dibawa oleh malaikat hafadzah ini adalah amalnya seorang hamba yang suka sholat, puasa, sholat, haji dan umroh. Fa idzan tau ila samai rabi'ah, maka tatkala malaikat hafadzah itu telah sampai pada langit keempat, qaulal malakul muwakkalu biha, berkatalah malaikat penjaga langit keempat, kifu, ya, berhenti, wadribu dan lemparkanlah bihadzal amali, amal ini, wajha sahibi, ke muka pelakunya. Ana malakun sahibul ijab. Aku ini adalah malaikat Allah yang ditugaskan menjaga pintu langit keempat, yang punya keahlian khusus meneliti, memeriksa orang-orang yang suka ujub. Orang-orang yang ketika beramal soleh merasa amal solehnya itu muncul dari usahanya dia sendiri. Dia lupa kalau dia bisa beramal soleh itu karena dapat karunia dari Allah. Saya kok, ya, kan kalau bukan saya nggak bisa ini. Itu namanya orang yang ujub. Ya. Nah, model-model begini nih, ya, walaupun dia lolos di langit pertama, kedua dan ketiga, dia akan gagal di langit keempat. Ya. Di orang yang beramal soleh, walaupun amal solehnya hebat, ya, pahalanya banyak, tapi kalau ada sifat ujub, dia akan tertahan, tertolak di langit keempat. Amaroni Rabbi alla ata'a amalahu yatajawazuni ila ghairi. Allah telah menyuruh kepadaku, kata si malaikat penjaga langit keempat tadi itu, untuk mengawasi orang-orang yang beramal soleh disertai ujub agar dia tidak bisa melewati pintuku. Innahu kana idza amila amalan adkhala al-ujuba fihi. Karena sungguhnya amal soleh yang dibawa oleh malaikat hafadzah ini berasal dari orang yang ketika beramal dia telah memasukkan ujub di dalam amalnya, merasa amal soleh itu muncul dari dirinya, merasa bisa sholat, merasa bisa puasa, merasa bisa haji, merasa bisa sedekah. Jadi ketika seorang ada nih merasa bisa, bukan bisa merasa, tapi merasa bisa. Artinya amal soleh muncul dari dirinya sendiri, bukan dari karunia Allah, berarti dia telah terkena penyakit ujub. Nah,
Amal soleh yang ada ujubnya akan ditolak di langit keempat. Nah, maka dari itu sekalian, mari kita selalu berupaya untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Jadi untuk meraih keikhlasan yang karena Allah itu seleksinya sampai 8 kali. Ya. Jadi amal itu baru bisa diterima oleh Allah kalau sudah lulus menjalani pemeriksaan sebanyak 8 kali. Ini baru keempat aja, sudah berat. Semakin berat, semakin berat. Ya. Langit pertama tadi tiba, langit kedua takabur dan seterusnya. Ini langit keempat ini khusus orang-orang yang ujub. Jadi malaikat hafadhoh, ya, malaikat yang ditugaskan menjaga amal seseorang hamba. Dia itu tidak bisa membedakan apakah ini nanti ikhlas atau tidak ikhlas. Pokoknya kalau dia berbuat baik ya dicatat satu kebaikan. Cuma itu aja. Berbuat buruk catat dosa, berbuat baik pahala. Apakah pahala ini kemudian diterima oleh Allah? Dia tidak tahu. Nah, dia baru tahu itu ketika hendak dilaporkan ke Allah. Ada yang ditolak di langit pertama, ada yang ditolak di langit kedua, yang ketiga, keempat, sampai nanti ketujuh. Insya Allah yang kelima sampai ketujuh dan kedelapan nanti kita bacakan pada pengajian yang akan datang. Makanya sekali lagi tadi di awal sudah kami sampaikan, hadis ini termasuk hadis yang sangat berat, hadis yang sangat lembut, sehingga Mu'ad bin Jabal sendiri setiap kali mau menyampaikan hadis ini selalu menangis. Dia tidak tahan, bahkan dia ingin segera dipanggil oleh Allah agar bisa segera ketemu dengan Rasulullah. Karena ya tadi, kayaknya kalau melihat hadis ini, ya, untuk kelas kita tidak ada yang lulus. Karena begitu. Ya, karena saking ketatnya seleksi amal soleh. Maka kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah dipisahkan beramal soleh, itu tidak boleh kemudian merasa ujub. Ingatlah bahwa kita beramal soleh itu karena pertolongan dari Allah. Maka zikirnya itu sederhana zikirnya. Cuma selama ini kurang kita renungkan. Yaitu apa zikirnya? La haula wa la quwata illa billah. Ketika azan kita disuruh, ayo kita sholat, ayo berbuat kebaikan. Jawabnya, la haula wa la quwata illa billah. Maknanya apa? Saya tidak bisa beramal soleh tanpa pertolongan Allah. Saya tidak bisa terhindar dari perbuatan maksiat tanpa pertolongan Allah. Jadi kalau toh hari ini saya terhindar dari perbuatan dosa, saya hari ini bisa menjalankan kebaikan, itu semata-mata karena pertolongan dari Allah. Itu untuk menghilangkan sifat ujub. Ya, itu maknanya seperti itu. Karena ketika amal soleh masih kecampuran ujub akan tertolak di langit keempat. Insya Allah apa yang terjadi di langit kelima, keenam dan ketujuh kita bacakan pada pengajian yang akan datang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an shalihan. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wa la taj'alna iyyahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.